Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, aku Ameliza Putri Cahaya dengan NIM 25231300055, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video ini, aku akan membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Mamluk. Pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, nantinya ada 8 submateri yang akan dibahas. Yang pertama membahas sosial latar belakang ekonomi Mamluk. Kedua, konsep kepemilikan dan kekayaan dalam ekonomi Mamluk. Yang ketiga, peran negara dan pasar. Yang keempat, sistem perdagangan dan perkembangan pasar. Selanjutnya, yang kelima, sistem perpajakan dan zakat. Yang keenam, tokoh-tokoh pemikir ekonomi masa Mamluk. Yang ketujuh, menjelaskan hubungan dan sinergi ulama negara. Yang kedelapan, ada dampak sosial ekonomi. Nah, tanpa menunggu lama lagi, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sosial dan latar belakang ekonomi Mamluk. Pada awal berdirinya, Mamluk berfokus pada stabilitas ekonomi dan keamanan karena mereka awalnya adalah kelompok budak militer. Setelah situasi stabil, barulah muncul perkembangan di bidang ekonomi. Letak geografis Mesir menjadi keuntungan besar untuk Mamluk. Mesir berada di jalur utama perdagangan internasional, pusat perdagangan seperti Kairo, Damietta, sampai Alexandria, jadi titik penting untuk ekspor mengimpor. Selain itu, Sungai Nil membuat sektor pertanian sangat subur, jadinya pemasukan negara waktu itu banyak berasal dari pertanian, perdagangan, rempah, pajak, dan juga sistem sosial seperti zakat dan wakaf. Kombinasi ini membuat ekonomi mereka cukup kuat. Baiklah, sosial dan latar belakang ekonomi Mamluk tadi kan sudah dibahas. Nah, kita lanjut ke konsep kepemilikan dan kekayaan dalam ekonomi Mamluk. Dalam sistem ekonomi Mamluk, konsep kepemilikan ini didasarkan pada ajaran Islam, di mana semua kepemilikan pada dasarnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tugas manusia hanya memegang dan menjaga amanah tersebut. Jadi, penggunaan harta harus sesuai dengan syariat Islam. Ada 3 jenis kependidikan pada saat itu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan individu. Misalnya seperti tanah atau harta pribadi. Yang kedua, kepemilikan negara. Contohnya seperti hasil pajak atau lahan yang diwakafkan untuk kepentingan umum. Yang ketiga, kepemilikan publik. Contohnya seperti perairan dan fasilitas umum. Uniknya, kekayaan bukan hanya dilihat sebagai milik pribadi, tapi juga sarana untuk menjaga pemerataan dan kesejahteraan. Maka zakat, wakaf, dan sedekah memiliki peran penting dalam distribusi kekayaan. Selanjutnya, peran negara dan pasar. Pemerintah membentuk berperan aktif dalam mengatur pasar dan distribusi ekonomi negara menurut pajak. Dengan mengawasi perdagangan dan menjaga harga supaya tidak ada monopoli atau kecurangan. Ada lembaga penting namanya hibah yang dipimpin oleh mustahib, yaitu pengawas pasar. Di sini mereka memastikan, pertama, timbangan tidak dikurangi, kedua, harga tidak dimanipulasi, tiga, tidak ada unsur penipuan, empat, pedagang jujur menjalankan syariat. Di daerah juga mengatur harga barang strategi seperti gula, biji-bijian, gandum, dan rempah-rempah. Kadang pemerintah ikut melakukan intervensi jika harga naik terlalu tinggi. Selanjutnya, sistem perdagangan dan perkembangan pasar. Perdagangan pada masa Mamluk
sangat ramai karena Mesir menjadi pintu masuk perdagangan internasional dari Asia ke Eropa, dari Hijaz ke Syam, dan semua melewati jalur Mesir. Komoditas utama pada waktu itu adalah gula, kapas, tekstil, dan logam. Mamluk mengenakan pajak transit kepada pedagang asing yang melintas di jalur mereka. Ini menambah pemasukan negara dan membuat ekonomi semakin stabil. Selanjutnya kita masuk ke sistem perpajakan dan zakat. Pertama ada pajak tanah, merupakan sumber pemasukan terbesar. Petani, non-militer sebagai imbalan jasa. Tapi petani tetap membayar pajak ke negara melalui pejabat tertentu. 2. Pajak perdagangan dan bea cukai. Perdagangan yang membawa barang masuk atau keluar melalui pelabuhan harus membayar pajak. Barang-barang seperti rempah-rempah, tekstil, dan kapas dikenai bea tertentu. 3. Pajak tidak resmi. Sayangnya, kadang muncul pajak tambahan yang dianggap menyulitkan pedagang. Beberapa ulama mengkritik hal ini, karena pajak berlebihan bisa memicu inflasi dan penurunan nilai uang. 4. Zakat dan wakaf. Ini instrumen penting dalam pemerataan ekonomi. Zakat diberikan kepada fakir miskin, ibnu sabil, dan yang membutuhkan. Wakaf digunakan untuk membangun sekolah, masjid, rumah sakit, dan fasilitas umum. Wakaf di masa Mamluk sangat kuat. Fasilitas publik banyak didanai oleh wakaf bukan pajak. Selanjutnya ada tokoh-tokoh pemikir ekonomi pada masa Mamluk. Yang pertama ada Ibnu Taimiyah. Beliau sangat menekankan keadilan harga, larangan monopoli, dan perlunya intervensi pemerintah saat harga naik karena penimbunan. Karena prinsip dasarnya, pemerintah boleh turun tangan jika rakyat dirugikan. 2. Ibnu Khaldun. Tokoh besar dalam sejarah ekonomi, ia membahas hubungan pajak dengan stabilitas negara. Pentingnya tenaga kerja dan siklus naik turunnya pemerintahan, pemikirannya banyak dipakai dalam ekonomi modern sekarang. 3. Ibnu al-Ukhwaw. Penulis kitab tentang hisbah, ia menjelaskan tugas-tugas pengawas pasar dan standar-standar etika perdagangan. Al-Magrizi, ia mengkritik kebijakan fiskal Mamluk yang terlalu banyak memungut pajak tambahan. Ia juga menyoroti masalah inflasi dan krisis moneter akibat kualitas uang yang rendah. Meski beliau penguasa, ia ikut menerapkan kebijakan ekonomi seperti monopoli perdagangan gula dan rempah. Kebijakan ini sempat meningkatkan pendapatan negara meski mendapat kritik dari para ulama. Selanjutnya ada hubungan dan sinergi ulama negara. Di masa Mamluk, ulama dan negara sama-sama punya peran besar. Negara mengatur pasar, pajak, dan perdagangan. Ulama memberikan legitimasi syariat, membawa fatwa, dan mengawasi moral ekonomi. Kadang muncul keterangan, misalnya saat negara membuat pajak yang tidak sesuai syariat. Tokoh seperti Al-Makrizi sering mengkritik kebijakan yang merugikan rakyat, tetapi secara umum kolaborasi berjalan harmonis sehingga menciptakan sistem ekonomi yang stabil. Dampak sosial ekonomi. Sistem ekonomi Mamluk menghasilkan beberapa dampak positif. 1. Pemerataan melalui zakat dan wakaf. 2. Pembangunan fasilitas publik. 3. Stabilitas harga dan pasar. 4. Ekonomi negara cukup kuat karena perdagangan internasional. Praktik ekonomi mereka juga memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial.
Dari semua materi tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa pemikiran ekonomi Islam pada masa Mamluk menunjukkan bagaimana konsep-konsep syariah bisa diterapkan dalam kebijakan nyata, mulai dari pajak, zakat, perdagangan, sampai pengawasan pasar. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Al-Maghrizi ikut membentuk corak ekonomi yang menekankan keadilan, stabilitas, dan kesejahteraan sosial.